Satu, orang yang ingin mendalami filsafat harus pintar otaknya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana ungkap daripada Imam Al-Muzani, ya adalah orang yang sangat menguasai ilmu kalam juga. Apakah ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari keilmuan Islam? Mungkin saja, walaupun secara langsung mereka tidak sadar. Jadi Bapak Ibu, Imam Ghazali mengkafirkan filosof. Barang siapa yang mempelajari ilmu kalam, maka dia telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i dengan sebutan filosof Rabbani. Tidak cukupkah Al-Quran dan Sunnah? Sehingga kita harus menambah dengan filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur pertama kali marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berkah ini, walaupun agak basah, Allah masih berikan kita kesempatan, nikmat sehat untuk hadir bersama-sama di ruangan ini, di dalam majlis ini, majlis yang mulia, majlis yang mengandung banyak keberkahan, karena dihadiri oleh para tuan-tuan guru kita yang akan menyampaikan materinya nanti. Mudah-mudahan hadirnya kita di dalam ruangan masjid ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai ibadah dan dimudahkan jalan kita nantinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di dalam perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosannya kita aturkan kepada baginda Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, contoh yang baik. Beliaulah yang berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini, sehingga pada hari ini masih bisa kita hirup udara keislaman itu dengan baik. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak, Ibu pengurus Masjid Al-Mubarak Tiakar. Seterusnya kepada para alim ulama, sadik pandai, nenek mama, Bunda Kanduang, teristimewa kepada dua orang yang ada di samping kanan kiri ini, seperti Rokib dan Atid lah kira-kira. Beliau narasumber kita, pemateri yang akan menyampaikan keilmuan di hadapan kita bersama. Kita perkenalkan beliau satu persatu. Samping kanan, Buya Afril Zikri LC Diplom. Beliau berasal dari Suayan Rendah, tapi letaknya di atas. Suayan tinggi ya? Oh, Suayan tinggi. Beliau mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah beliau diberikan kesempatan untuk pulang kampung
dan hadir di majelis kita hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini bernilai manfaat dan bagi beliau bernilai ibadah hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemateri kita yang kedua Buya Wahyudi Rahman LCMAG. Beliau dari Parabe. Beliau dari Bukit Tinggi. Salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi. Beliau juga alumni Al-Azhar Kairo tahun 2016. Baik, untuk menghemat waktu karena sudah larut juga, mari kita persilahkan kepada masing-masing pemateri kita untuk menyampaikan atau memaparkan materi yang telah beliau persiapkan. Untuk pertama, sebelum memasuki pemateri, judul atau agenda tema diskusi kita pada malam hari ini atau pada bulan ini yaitu mengenai ilmu kalam dan filsafat dalam perspektif Islam. Untuk pertama, kita persilahkan kepada Buya Wahyudi Rahman. Khilaf. Jadi kita persilakan untuk pertama kepada pemateri kita Buya Wahyudi Rahman LCMAG. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan, maksimal waktu kita 20 menit untuk sesi pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina al-muhdah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man wala. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya arhamar rahimin irhamna wa ya ghafirat taibin ighfir lana wa ya mujibas sa'ilin istajib du'a'ana fakun lana wa la takun alaina ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, buya-buya kami, ustaz-ustaz kami, rahimakumullahu jami'an. Kesempatan ini kita akan membahas sesuai tema yang diminta, adalah tema yang sangat luas dan dalam sekali. Kita membahas tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam dalam timbangan syariat Islam. Kepada kami diminta khusus untuk membahas tentang ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu sendiri, Bapak Ibu, buya-buya yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang maklum dan masyhur, sudah muncul dan terkenal dan berlangsung hingga saat ini dalam jangka waktu 2600 tahun lebih. Maka kita membicarakan ilmu yang sangat-sangat kuno. Itu ilmu filsafat yang resmi. Sebelum itu, filsafat sudah ada, walaupun namanya belum menjadi filsafat. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa sejak zaman Adam filsafat sudah ada. Maka kita membicarakan min aqdamil ulum, ilmu yang sangat kuno sekali.
diminta kepada kami untuk mempersiapkan materinya kurang lebih 3 minggu. Disampaikan materi kurang lebih 20 menit. Maka coba bayangkan Bapak Ibu betapa sulitnya hal ini. Merangkum ilmu yang sudah berjalan 2600 tahun lamanya, yang secara resmi dan disampaikan dalam 20 menit. Tapi insya Allah moga-moga ma la yudriku kullu la yudraku jullu. Yang tidak bisa digapai semuanya ya, maka jangan pula kita tinggalkan seluruhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin kalau nanti ada yang kurang-kurang mohon ditambahkan. Guru-guru kami rahimakumullah jami'an. Sebelum berbicara tentang filsafat, maka ada 2 hal yang harus kita fahami terlebih dahulu, apatah lagi untuk orang awam. Pertama, bahwa filsafat itu dikonotasikan dengan hal yang negatif pada sebagian besar orang. Kalau sudah mendengar filsafat maka itu kafir. Mendengar filsafat maka tasawur yang tergambar di kepala orangnya kotor, rambutnya panjang, bentuknya tidak beres, tidak rapi. Ada yang menggambarkan seperti itu. Sehingga penilaian negatif yang di awal ini membuat kebanyakan orang lupa untuk membahas apa sebenarnya filsafat itu. Kalau kata orang Minang sudah terdorong di awal menganggap itu buruk, maka sampai akhir dia jadi buruk. Ini yang jadi masalah. Dan ini juga ternyata kalau kita lihat dalam literasi kaum muslimin, tidak hanya terjadi pada orang awam, tapi sekelas ulama-ulama yang kita hormati pun ada yang terpengaruh dengan stigma negatif terhadap filsafat. Contohnya saja, tadi sebelum acara kita bercanda dengan Ustaz Habib. Secara kebetulan, entah kenapa, mungkin memang takdir dari Allah, kami pakai baju warna merah-merah. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, seorang pelajar dilarang menggunakan tinta merah. Kenapa? Karena min launil falasifah. Karena dari warna para filosof. Jadi orang-orang filsafat tuh kalau menulis pakai tinta merah. Maka seorang pelajar jangan pakai tinta merah supaya jangan bertasyabbuh kepada para filosof. Kita hormati Imam Zarnuji ka ilmihi wa ka syakhsiyatihi, dan kita pun belum seujung buku pun dari beliau. Tapi ini bukti bahwa Imam Zarnuji terpengaruh dengan stigma buruk terkait filsafat. Ada juga, ini bahaya sebenarnya. Kalau sudah terpengaruh dengan stigma buruk, stigma jelek di awal, maka sesuatu yang akan dibahas itu akan jadi buruk saja. Ada kami punya jamaah di Bukit Tinggi, ya. Bertanya, Ustaz, iyo aram pakai rida, Ustaz. Dia mau rida kan? Haram pakai rida. Sebab itu, iyo nan pakai rida itu biasanya orang-orang kuburiyun. Orang-orang suku ziarah kubur, habib-habib yang sesat. Jadi kalau awak memakai itu tasyabbuh dengan mereka, maka haram pakai rida. Hanya ya Allah, Nabi saya pakai rida. Sama dengan warna merah, bukankah di antara baju yang dipakai oleh Rasulullah bahkan ketika malam hari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu memakai baju merah. Dilihat oleh sahabat, kata sahabat, kulihat purnama, kulihat Nabi, maka Nabi lebih cerah, lebih terang daripada purnama, dan Nabi memakai baju merah. Maka hati-hati, jangan sampai kita terdorong dengan stigma negatif untuk menghukumi sesuatu. Kita tidak adil. Kita jadi tidak adil.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini hati-hati. Sama, kalau dia mendengar ilmu kalam, ini ilmu sesat, ini ilmu bid'ah. Padahal dia belum tahu apa itu sebenarnya ilmu kalam, apa itu sebenarnya ilmu filsafat. Itu kendala pertama, fenomena pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi telah kami sampaikan, filsafat itu ilmu yang kuno, yang sudah melintasi berbagai masa dan peradaban. Tidak terikat dengan satu daerah, bahkan bercampur baur dengan berbagai kebudayaan. Maka memang dalam filsafat banyak versi, banyak corak, dan juga banyak istilah-istilah yang rumit untuk dipahami secara sekilas. Dan itulah yang membuat filsafat seolah-olah menjadi ilmu yang ngeri untuk dibahas. Dan memang faktanya benar, Pak. Banyak istilah-istilah dalam ilmu filsafat yang kalau sekilas kita pusing. Butuh 2 kali, 3 kali pembacaan, butuh berkali-kali. Kami waktu di Mesir, ini bagi mungkin yang agak meragukan pula ini sahabat. Kok Ustaz Wahyudi yang berbicara filsafat? Kebetulan alhamdulillah di Mesir kita mengambil jurusan akidah dan filsafat. Ada salah satu mata kuliah kami itu ialah mempelajari nusus falsafiyah, teks filsafat. Itu Pak, satu paragraf saja dari teksnya Al-Farabi itu butuh 2 kali, 3 kali pertemuan. Satu paragraf. Maka bohong kalau ada yang bilang saya menamatkan semua buku filsafat dalam 4 tahun, 5 tahun. Bohong. Kami bisa memastikan itu. Apalagi kalau dia cuma belajar otodidak. Sedangkan sudah dengan guru saja. Satu paragraf buku 2 kali, 3 kali pertemuan. Maka Bapak Ibu, ini fenomena tentang filsafat. Memang itu yang menjadi kendala. Satu, adanya stigma buruk terhadap filsafat. Yang kedua, butuh berkali-kali mempelajari filsafat baru paham apa itu filsafat. Dan sekali lagi, saat ini kami diminta menguraikannya di hadapan Bapak Ibu dalam 20 menit saja. Subhanallah. Kita coba semampu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ringkasnya, kalau kita melihat secara umum dalam perjalanan sejarah, filsafat itu ialah upaya seseorang menemukan jawaban dari pertanyaan yang sedang dia cari. Upaya seseorang untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang ia cari. Dan jawaban itu terstruktur, tersusun, dan bisa diuji secara ilmiah. Maka itulah yang disebut filsafat. Tak heran di awal kemunculan filsafat, orang-orang Yunani itu mencari tahu asal-muasal penciptaan alam semesta. Apa sih awal mula alam semesta? Dari ma awalnya. Maka mereka pun mencari tahu, berpikir dengan kemampuan mereka sebisa mereka. Maka muncul 4 mazhab. Ada pula mazhab. Pertama yang mengatakan bahwa alam semesta itu berasal dari satu materi. Satu materi itu berbeda pula pendapat mereka. Ada yang bilang air, ada yang bilang angin, ada yang bilang api, ada yang bilang bahwa satu materi itu tidak terbatas jumlahnya. Kalau nama-namanya nanti pusing kita. Ada Thales, ada Archimedes, ada banyak namanya. Ada pula yang mengatakan bahwa asal mula alam itu 4 unsur sekaligus. Air, api, udara, tanah, atau avatar. Itu teori mereka. Ada yang mengatakan asal muasal alam itu atom. Ada yang mengatakan enggak, asal muasal alam itu adalah satu. Dan tahu Bapak Ibu siapa yang mengatakannya? Pitagoras. Orang yang kita pakai rumusnya adalah mencari luas segitiga. Pitagoras. Itu filosof. Itu filosof. Nanti berkembang zaman yang mereka cari bukan awal mula penciptaan lagi.
Tapi yang mereka cari ialah tentang nilai-nilai hidup. Yang mereka cari ialah kebenaran pikiran. Yang mereka cari ialah akhlak. Yang mereka cari ialah politik. Yang mereka cari ialah fisika, kimia. Maka berkembanglah filsafat menjadi berbagai macam ilmu. Tak heran disebutlah filsafat sebagai ummul ulum, induk segala ilmu. Ketika ilmu-ilmu itu berkembang, maka mulailah memisahkan diri satu persatu. Khusus membahas tabiat, membahas alam, namanya biologi. Khusus membahas hitungan, namanya ilmu hisab, matematika. Khusus membahas rasi bintang, namanya ilmu falak. Khusus membahas politik, namanya siasi. Dengan tokoh terkenalnya, demokratis. Sehingga filsafat menjadi mengecil kembali pembahasan. Tapi tetap intinya upaya manusia mencari tahu jawaban dari yang mereka ingin cari. Sehingga akhirnya tersisa 3 pembahasan inti filsafat. 1 tentang ketuhanan. Yang kedua tentang pengetahuan. Yang ketiga tentang nilai atau qiyam dalam bahasa Arabnya. Berkembanglah ini sampai muncul peradaban kaum muslimin. Disinilah kita mulai filsafat tentang dalam pandangan Islam. Awal mulanya kaum muslimin tidak tahu dengan filsafat. Karena memang di tempat munculnya Islam tidak ada filsafat. Orang tidak belajar filsafat. Di mana tempat munculnya Islam? Di Makkah, di Madinah, tidak ada orang belajar filsafat. Ketika kaum muslimin berkembang secara geografis, secara wilayah, futuhat-futuhat, ekspedisi-ekspedisi kaum muslimin berhasil menguasai daerah-daerah lain, maka sampailah kaum muslimin ke daerah-daerah Romawi, sampailah kaum muslimin kepada daerah-daerah Persia, maka terjadilah di situ yang namanya ihtikat. Terjadi di situ pergesekan, perbenturan antara budaya kaum muslimin dengan budaya orang-orang yang baru ditaklukkan. Termasuk ma'arif, ilmu pengetahuan. Ketika mereka masuk ke wilayah Romawi, Yunani, ternyata ada ilmu yang sudah berkembang ratusan tahun sebelum kaum muslimin. Ketika masuk ke Persia, ternyata ada pemikiran-pemikiran yang berkembang yang sudah lebih dahulu daripada orang Islam. Nah, penguasa Islam waktu itu, dinasti Umayyah yang memulai. Mereka berpikir bahwa kebudayaan di daerah yang baru ini tidak mesti kita lenyapkan. Kita bisa berdamai dengan budaya yang baru, bahkan mungkin mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Maka mulailah adanya penterjemahan buku. Itu sudah dimulai dari dinasti Umayyah. Yang mana sang penerjemah terkenal waktu itu ialah Ibnul Muqaffa. Kemudian nanti setelah bergantinya kekuasaan di tangan Abbasiyah, apalagi di zamannya Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, maka waktu itu keilmuan Islam semakin berkembang, penterjemahan buku semakin giat. Didirikan satu fasilitas untuk menerjemahkan buku-buku luar itu, namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Para penterjemah menerjemahkan buku dengan sangat giat. Bahkan ada masa-masa di mana satu buku diterjemahkan diberi gaji dengan seberat buku tersebut. Berapa berat bukunya, maka diberi emas seberat buku itu. Makanya mereka giat menerjemahkan buku. Di antara yang terkenal ialah semisal Ishaq bin Hunain dan lain sebagainya. Baitul Hikmah berkembang 400 tahun lebih sampai akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol ketika mereka menyerbu Baghdad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disitulah awal mula masuknya pintu filsafat itu. Ilmu filsafat masuk awal mulanya ketika penterjemahan. Bersamaan dengan itu, masuk pula lah pemikiran-pemikiran yang lain walaupun tidak filsafat.
Yang mana nanti ketika masuk di antara kaum muslimin memicu perdebatan. Ini ilmu diterima atau tidak? Kalau diterima, berapa jauh kita terima? Semuanya atau sebagian? Kalaupun misalnya tidak diterima, dibiarkan begitu saja atau dikritisi, maka muncullah beragam sikap kaum muslimin. Wabil khusus tentang filsafat. Orang-orang ketika awal mula mempelajari filsafat, banyak di antara mereka yang menggunakan filsafat-filsafat itu langsung untuk membahas masalah ketuhanan. Sayangnya, ketika mereka membahas ketuhanan dalam Islam dengan metode filsafat, mereka memperturutkan filsafat yang menentang ketuhanan itu sendiri. Kan kita tadi sudah kasih clue, filsafat itu banyak coraknya, banyak ragamnya. Orang yang awal-awal belajar filsafat, terpengaruh pemikiran filsafat, mereka mengambil filsafat yang versi menentang ketuhanan. Filsafat dahriyah. Filsafat yang menganggap bahwa materi saja, tak ada yang ruh ini. Filsafat yang menganggap bahwa semuanya ini adalah sia-sia saja, tidak ada ujung pangkalnya. Yang mana nanti mereka lah yang didebat oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian orang-orang Mu'tazilah, ada namanya kelompok Mu'tazilah. Mereka sangat mengagung-agungkan akal dan menggunakan beberapa metode filsafat untuk mereka gunakan dalam pembahasan ketuhanan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini muncullah sikap keras para ulama dalam menolak filsafat. Kenapa? Karena filsafat yang mereka adopsi di awal itu adalah filsafat ilhadiyah, filsafat ateisme, bahkan filsafat yang mengarah kepada ingkar Tuhan. Namun di dalam perkembangannya nanti, ketika penterjemahan buku semakin banyak dan umat Islam sebagian mereka mulai mendalami filsafat yang corak-corak lain, maka justru filsafat digunakan untuk menguatkan Islam itu sendiri. Tokoh-tokoh filsafat sudah mulai untuk menyaring mana yang bisa dipakai dalam Islam, mana yang ditinggalkan. Al-Kindi sebagai filosof pertama di antara kaum muslimin, diteruskan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Benar, ada sebagian pemikiran mereka yang tidak tepat, tidak sesuai dengan ruh Islam. Tapi banyak di antara pemikiran mereka justru berguna untuk kemajuan umat Islam itu sendiri. Ibnu Sina misalnya, keilmuan beliau dalam ilmu kedokteran, tidak hanya kedokteran murni. Kalau kita bisalah membaca Qanun Fittib yang ditulis oleh Ibnu Sina, maka kita faham ilmu kedokterannya didukung oleh filsafat, dan itu nanti yang menyokong umat Islam dalam ilmu kedokterannya. Bahkan metodologi, cara-cara filsafat juga diadopsi oleh kaum muslimin dalam keilmuan Islam mereka. Contohnya usul fikih. Mau jujur atau tidak, faktanya usul fikih memakai metodologi filsafat, yakni dalam pembahasan nazariyat, dalam pembahasan hujjah, burhan, memakai teori-teori filsafat. Apatah lagi filsafatnya Aristoteles. Makanya tak heran kalau ada ulama yang mengatakan usul fikih filsafat hukum Islam. Dalam ilmu hadis, ini orang-orang ahli muhaddis ini, jujur atau tidak, metodologi dari ilmu hadis itu mengadopsi metodologi jadalnya orang-orang filsafat. Nabi tidak pernah menggariskan bahwa hadis sahih itu ialah mattasala sanadu binaqli adilin dhabitin min ghairi syuzuzin wala illatin. Itu tidak pernah digariskan oleh Nabi. Jujur, dari mana bisa para muhaddisin merumuskan 5 syarat hadis yang sahih itu, hadis yang mutawatir itu? Bahkan dari mana metodologi itu muncul? Dari metodologi para filosof.
berbagai keilmuan, mengadopsi metodologi filsafat. Nah, walaupun memang dalam perkembangannya ilmu filsafat hanya bisa difahami dan didalami oleh orang-orang tertentu. Bukan meremehkan, tapi memang dengan fenomena bahwa banyaknya istilah-istilah yang rumit, kemudian juga pembahasan-pembahasan yang rumit, maka ilmu filsafat hanya boleh dipelajari oleh orang-orang tertentu. Setidaknya para ulama kita memberikan tiga syarat bagi orang yang ingin mendalami filsafat. Satu, orang yang ingin mendalami filsafat harus pintar otaknya. Ini maaf, bukan bermaksud rasis. Tapi kan ada orang belajar tuh dibilang 10 yang dia pahami kadang tidak ada. Disuruh menghafal 10 yang lupa 11. Kan ada orang seperti itu. Mohon maaf, tidak rasis kita. Jadi memang orang yang belajar filsafat itu harus cerdas. Kenapa? Karena filsafat membutuhkan daya pikir yang kritis, analisis yang tajam. Dia harus cerdas. Kalau hanya melongo saja, hanya mengikut saja, tidak cocok belajar filsafat. Yang kedua, syarat untuk orang yang ingin belajar filsafat ialah harus memiliki dasar-dasar akidah yang kuat. Kenapa? Karena jujur memang ada beberapa pembahasan filsafat, kalau tidak kuat iman, kita bisa tergoda. Dan sebenarnya tidak hanya di filsafat, di ilmu tafsir juga. Kalau tidak kuat-kuat iman, kita bisa salah tafsir. Di ilmu tasawuf juga, kalau tidak kuat-kuat iman, bisa jadi anti syariat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi syarat belajar filsafat, satu, cerdas orang. Dua, sudah memiliki dasar-dasar akidah yang kuat. Dan yang ketiga, harus dibimbing oleh guru yang tepat. Belajar filsafat tidak bisa otodidak. Belajar filsafat tidak bisa otodidak. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah yang baru bisa terurai dengan penjelasan sang guru. Maka butuh bimbingan guru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama selain mensyaratkan tiga hal itu, para ulama juga memberi rambu-rambu bahwa filsafat ketika dipelajari tujuannya sebagai alat membantu kita menegakkan syariat. Bukan tujuan yang akan menggantikan syariat. Itulah bedanya filsafat di barat dengan filsafat di timur. Termasuk filsafat di Indonesia kalau boleh kita jujur. Bagi ulama Islam, filsafat itu sebagai alat yang akan membuat kita mampu menegakkan syariat kita. Dalam ilmu akidah itulah dia ilmu kalam sebagai filsafat. Dalam ilmu fikih itulah dia usul fikih. Dan dalam misalnya dalam ilmu bahasa itulah dia nahwu sharaf yang didalami, semisal Imam Ibnu Jinni dan lain sebagainya. Itu sudah filsafat bahasa yang sudah dalam itu. Jadi tujuan di orang kita muslim ini belajar filsafat sebagai alat. Bedanya orang barat, mereka belajar filsafat untuk menggantikan agama. Untuk menggugat agama. Inilah yang berbeda kita dengan orang-orang itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pasti ada yang berkata, adakah para ulama salaf misalnya yang membolehkan belajar filsafat? Siapa tokoh salaf yang ingin kita sebutkan? Misal Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i dengan sebutan filsuf Rabbani. Nah, kurang terang apa lagi itu? Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Mu'jam Sunan wal Athar ya. Kemudian Imam
Ma'rifatus Sunan Al-Asar, maaf. Kemudian Imam Ibnu Asakir dalam kitab tarikh beliau, Tarikh Dimashq, itu dikatakan bahwa Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i dengan istilah filosof, filosof Rabbani dalam 4 ilmu. Ilmu fikih, kemudian ilmu bahasa, ilmu usul, kemudian ilmu apa satu lagi saya lupa, ada 4 ilmu itu. Nanti bisa, kebetulan kita makalahnya belum siap di print, insyaallah nanti menyusul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama salaf selalu, kalau jujur kita memandang sebuah ilmu, tergantung kepada pembahasan dan tujuannya. Kalau pembahasan dan tujuannya baik, maka ilmu itu baik. Kalau pembahasan dan tujuannya jelek, maka ilmu itu jadi jelek. Lalu kenapa ada misalnya, mohon maaf, kenapa ada misalnya para ulama mencela filsafat? Filsafat yang dicela adalah filsafat filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Filsafat yang malah membuat orang menjadi ateis. Adapun filsafat yang membuat orang menjadi benar, membantu orang untuk agama ini, maka itu dibolehkan. Ustadz Imam Ghazali sendiri mengkafirkan filosof dengan kitabnya. Ini batuknya natural Bapak Ibu ya, jangan disalah tafsirkan. Ini Allahumma shalli ala sayyidina. Kadang kan ada juga orang yang dia bilang tidak percaya mitos, tidak percaya khurafat, tapi kadang-kadang dalam sikapnya ada juga khurafat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Sawidi batuk karena Allah tidak ridha nih, nauzubillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, Imam Ghazali mengkafirkan filosof, bukan mengkafirkan filsafat. Filosof itu orang, filsafat itu ilmunya. Dan filosof yang dikafirkan oleh Imam Ghazali adalah orang yang mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dalam 3 masalah. Satu, yang bilang bahwa alam ini juga qadim seperti qadimnya Allah. Yang kedua, yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu persoalan-persoalan yang mendetail. Harus terjadi dulu baru Allah tahu. Dia kafir itu, kata Imam Ghazali. Yang ketiga, yang mengingkari ba'ats, yang mengingkari kebangkitan badan. Tapi lebih dari itu, dia berfilsafat, ya silahkan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, ketika mendengar filsafat, jangan kita langsung berstigma negatif. Benar, ada buruknya, ada jeleknya, tapi yang buruk dan jelek itu bukan menjadi tujuan dalam filsafat. Itu oknum. Ilmu yang baik dari filsafat tetap dipergunakan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwa tidak semua kita yang mampu belajar filsafat. Ada syarat-syarat 3 tadi yang dikatakan, yang kami sampaikan, dikatakan oleh para ulama. Dan ada rambu-rambu pasti bahwa filsafat digunakan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Mungkin untuk sesi pertama itu saja, nanti kita tambah bila ada pertanyaan juga. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Wahyudi Rahman yang telah memaparkan materinya di depan kita bersama. Terlihat jelas bahwasanya pentingnya itu ilmu filsafat, tetapi yang beliau sampaikan terakhir tadi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Istilahnya, kalau seandainya filsafat itu ada yang jelek, jangan dijelekkan semuanya. Ibarat awak makan tabu, kalau tabu tu busuk saruang, awak buang tabu sado bu, kan indak dah. Kita buang saja nan busuk, nan eloknya kita pupuh makan ya.
itulah semua ilmu itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi semua hal itu. Baik, untuk pemateri yang kedua yaitu tentang ilmu kalam yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Afriul Zikri LC Diplom. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para guru, para buya, alim ulama, para datuk, para tuangku, bondo kandung, bapak ibu hadirin jamaah muzakarah Al-Husam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Faqir, saya sebetulnya makmuman kepada asatiz dan para buya-buya yang ada di depan saya. Kalaulah bukan permintaan daripada Buya Habib, ya kan, guru kami, Buya Afrul Rijal, ya kan, dan Buya Wahyudi, tentu kami tidak sanggup berbicara terhadap bidang-bidang yang beliau sendiri mengajarkan kepada kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para buya dan guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Buya Wahyudi bercerita tentang bahwa ada sebahagian orang menyebarkan tentang bahwa ilmu filsafat adalah ilmunya orang kafir. Artinya, orang yang mempelajari ilmu filsafat otomatis akan menjadi kafir, atau otomatis ujung-ujungnya mempelajari ilmu yang membuat seorang menjadi kafir. Begitu juga, ada juga propaganda yang sama dalam ilmu kalam. Banyak stigma-stigma yang negatif yang disebarkan tentang ilmu kalam. Di antaranya mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang sangat dicela oleh para salafus saleh, sangat dicela oleh Imam Syafi'i. Ilmu kalam sangat dicela oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lainnya. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu kalam, maka dia telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah pernyataan-pernyataan seperti ini betul? Tentu tidak. Pernyataan-pernyataan yang miring seperti ini muncul daripada dua golongan. Kata Al-Imam Abul Husain Al-Qushairi, setidaknya orang yang mengungkapkan ungkapan yang tadi muncul dari dua orang. Yang pertama, yaitu seseorang yang tidak mampu untuk memahami ilmu kalam, sehingga muncullah stigma-stigma negatif
propaganda bahwa ilmu kalam adalah bukan ilmu Islam. Karena kata para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu. Seseorang adalah musuh dari sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kalau dia tidak mengetahui sesuatu, lalu menganggap sesuatu yang tidak diketahuinya adalah bukan suatu kebenaran. Menganggap kebenaran mutlak itu milik pengetahuannya, milik apa yang dia pahami. Yang kedua, kalau tandanya dia bukan orang yang bodoh, maka adalah orang yang memiliki akidah yang sesat. Orang yang memiliki akidah yang tidak betul, karena khawatir akidahnya akan dibongkar, akan ada fadhaih dari para ulama yang mengetahui ilmu kalam, sehingga mereka menuduh bahwa ilmu kalam bukan ilmu Islam, sehingga selamatlah akidah mereka atau ajaran-ajaran batil mereka terhadap hantaman ilmu kalam. Para asatiz buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu ilmu kalam? Setidaknya ilmu kalam memiliki dua fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Adud Al-Iji di dalam Syarah Al-Mawaqif, di dalam kitab beliau Al-Mawaqif. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan ilmu kalam adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala ithbati al-aqaid ad-diniyah bi'iradil hujaj wa daf'i syubah. Ilmu kalam adalah ilmu yang mana dengan ilmu ini kita mampu mendatangkan argumentasi-argumentasi terhadap penegakan akidah iman kita. Dan yang kedua adalah untuk menolak syubhat. Maka bisa kita simpulkan bahwa ilmu kalam itu orientasinya hanya dua. Yang pertama, untuk menegakkan hujjah, barahin, argumentasi terhadap akidah kita. Kalau seandainya di dalam ilmu akidah kita mempelajari tentang ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, maka ilmu kalam mencoba memberikan argumentasi yang bersifat akal, bagaimana Tuhan bisa bersifat umpamanya maha kuasa. Kenapa Tuhan bersifat maha mendengar? Maka itu adalah tugas daripada ilmu kalam. Kemudian setelah itu, wadaf'is syubah, menolak syubhat-syubhat, memberantas syubhat-syubhat tentang Islam yang dipropagandakan oleh orang-orang di luar Islam atau kelompok-kelompok yang mencoba membuat ragu kita tentang Islam. Oleh karenanya, ilmu kalam, kata para ulama, telah muncul semenjak dari zaman para sahabat. Ketika Sayyiduna Ali karamallahu wajha berdebat, kemudian merot orang-orang Khawarij, maka beliau menggunakan argumentasi-argumentasi kalamiah. Begitu juga Iyaz bin Muawiyah Al-Muzanni ketika berdebat dengan orang Qadariyah, beliau juga menggunakan argumentasi-argumentasi yang bersifat kalam. Maka ilmu kalam itu telah ada semenjak zaman para sahabat. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa ilmu kalam juga digunakan oleh para ulama, oleh para nabi, para rasul ketika mereka menyampaikan dakwah-dakwahan mereka. Nah, di antara bentuk dakwah itu juga adalah membatalkan akidah selain akidah Islam, selain akidah tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul dan disampaikan kepada umat manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwah tauhid bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, lalu saya adalah seorang rasul, maka beliau menggunakan barahin-barahin, hujjah-hujjah yang dengan itu membantah agama-agama selain agama tauhid, selain agama Islam yang bawa oleh para nabi. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, mereka menggunakan logika-logika ketika membantah lawan-lawan yang mencoba untuk membuat ragu kita terhadap kebenaran Islam.
para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak betul kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmunya orang-orang kafir, atau ilmu kalam adalah berujung kepada kekafiran, atau ilmu kalam adalah ilmu yang seolah-olah kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Biasanya ada yang mengutip perkataan Imam Syafi'i ketika menyampaikan tentang ilmu kalam. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi ala ahlil kalam ayyudrabu bil jaridi wan ni'al. Menurutku, ahlil kalam itu dipukul dengan menggunakan pelepah kurma dan dengan sandal. Kemudian wa yuhmalu 'alal ibil. Mereka ditenggekkan di atas ibil, di atas unta, ya kan? Jadi seolah-olah dipermalukan di seliling kampung. Kemudian setelah itu disorak-sorak bahwa inilah orang atau inilah balasan terhadap orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga diantaranya perkataan Imam Syafi'i. Sungguh seseorang yang diuji oleh Allah dengan melakukan dosa-dosa yang berat selain syirik lebih baik daripada seseorang yang diuji dengan ilmu kalam. Dan perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang senada dengan ini. Maka apa makna daripada perkataan Imam Syafi'i ini? Apakah betul, apakah benar bahwa Imam Syafi'i mencela terhadap ilmu kalam? Yang kita ketahui sekarang, Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftara menjelaskan apa makna daripada cacian Imam Syafi'i ini terhadap ilmu kalam. Bahwa makna dari ilmu kalam yang dimaksud daripada oleh Imam Syafi'i itu berbeda dengan ilmu kalam yang kita maksud sekarang ini. Imam Syafi'i di masa beliau, ya kan, itu ketika disebutkan makna ilmu kalam, maka maknanya adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang berdebat, ya kan, dengan menggunakan akal sehingga meninggalkan argumentasi-argumentasi Al-Quran dan Sunnah. Nah, malah kita sebaliknya, yaitu bahwa ilmu akidah yang kita gunakan untuk penguatan akidah, penguatan iman dengan hujah-hujah Al-Quran, dengan penguatan dalil rasio, dengan penguatan dalil akal. Maka ini maksud oleh Imam Syafi'i di dalam perkataan-perkataan atau makalah-makalah beliau yang sering dikutip bahwa mereka itu adalah ahli kalam min ahlil hawa wal bid'ah, yaitu orang-orang yang berbicara atau yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa alam itu adalah qadim sebagaimananya qadim Allah, dan perkataan-perkataan yang lain yang itu memang melenceng daripada Islam. Maka Imam Syafi'i sangat tegas terhadap hal ini. Bahkan diceritakan oleh para murid beliau, di antaranya Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, bahwa Imam Syafi'i suatu ketika turun daripada Durjah, jenjang rumahnya, kemudian melihat ada kaum yang mereka bermujalasah, duduk berdiskusi, ya kan, dengan menggunakan ilmu kalam. Maknanya mereka berbicara tentang Al-Quran adalah makhluk, tentang bagaimana manusia memiliki kekuasaan di luar daripada kekuasaan Allah, dan perkataan-perkataan, ya kan, ahlil bid'ah yang lainnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, imma ada kalanya kalian duduk di sini, kemudian meninggalkan perkataan tadi, atau kalian meninggalkan saya, kata Imam Syafi'i. Seolah-olah Imam Syafi'i mentahzir, jangan pernah berbicara tentang ilmu kalam di depan saya. Maknanya adalah ilmu kalam yang berujung atau yang orientasinya kepada Qadariyah atau kepada Mu'tazilah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya kalian tidak pergi, maka tinggalkan pembicaraan tentang ilmu kalam di depan saya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana ungkap daripada Imam Al-Muzani, ya adalah orang yang sangat menguasai ilmu kalam juga. Sangat menguasai ilmu kalam. Suatu ketika
Ishaq bin Rahiyah menceritakan Imam Syafi'i menyampaikan ilmu fiqih, menjelaskan tentang hukum halal dan haram kepada ashab beliau, kepada murid-murid beliau. Kemudian beliau sangat tadqiq, menjelaskan begitu detail secara rinci permasalahan ilmu fiqih. Kemudian salah seorang murid beliau mengatakan, "Wahai Imam, ini adalah ilmu kalam, la ilmu halal wal haram. Yang kau jelaskan ini sudah menggunakan metode ilmu kalam, bukan lagi metode ilmu fiqih." Apa jawaban daripada Imam Syafi'i? Faqad ahkamna dzalika qabla hadha. Sungguh kami telah memahami ilmu kalam sebelum memahami ilmu fiqih. Maknanya bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang alim dalam semua ilmu. Ilmu kalam beliau kuasai, semua metode ilmu kalam beliau kuasai. Tapi yang beliau cela adalah ilmu kalam yang arahnya kepada ahlul bidah wal ahwa. Oleh karenanya Syekh Abu Zahrah ketika menceritakan tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asy-Syafi'i, bahwa ilmu kalam ketika kita simpulkan maka menjadi dua. Yang pertama, ilmu kalam al-mahmud, ilmu kalam yang terpuji, dan yang kedua ilmu kalam al-mazmum, ilmu kalam yang tercela. Apa itu ilmu kalam yang tercela? Maka ilmu kalam yang tercela adalah ilmu kalam yang menafikan tentang Allah, yang menafikan tentang sifat-sifat Allah, yang menafikan tentang sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kata Imam Abu Zahrah. Adapun ilmu kalam yang kedua adalah ilmu kalam al-mahmud, yang terpuji, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu adalah ilmu kalam yang kita maksud sekarang. Ketika kita mempelajari ilmu kalam atau kitab-kitab ilmu kalam di pondok pesantren, ya kan? Kita memulai dengan kitab-kitab Imam Sanusiat, ya kan? Imul Barahin, Al-Hafidah, ya kan? Kemudian kitab-kitab daripada ulama-ulama Mesir, maka yang dibahas tidak terlepas daripada tiga hal. Mempelajari tentang ketuhanan, apa sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Kemudian yang kedua, tentang kerasulan, apa yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Rasulullah. Kemudian tentang sesuatu yang bersifat sama, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita ketahui kecuali melalui jalur riwayah, yaitu pendengaran daripada Rasulullah SAW, tentang kiamat, tentang surga, tentang adanya neraka, tentang adanya sirat, tentang adanya mahsyar. Maka ilmu kalam tidak lepas daripada tiga ini yang kemudian dikuat, ya kan, diramu, apa namanya, yang ditulis oleh para ulama dengan argumentasi akal. Maka ilmu kalam, ya kan, kita tegaskan bukanlah ilmu yang membawa kepada kafir, bukanlah ilmu bid'ah, ya, dan bukan pula adalah ilmu yang tercela sebagaimana yang sering dipropagandakan oleh sebagian orang. Guru-guru, para ulama yang kami muliakan dan yang kami hormati, maka ilmu kalam seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya, beliau mengatakan, wa amma ilmul kalam fahuwa lihimayatil i'tiqadat. Adapun guna daripada ilmu kalam, maka tidak terlepas bahwa dia untuk menjaga akidah daripada akidah Islam, untuk menjaga daripada akidah Islam. Oleh karenanya Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, seorang ulama bermadhab Syafi'iyah, ketika menjelaskan Nazam Ibnu Raslan, beliau menyebutkan bahwa di antara ilmu yang wajib kifai dipelajari oleh umat Islam yaitu ilmu kalam, yaitu ilmu kalam. Maka kalau seandainya ada yang mendalami ilmu kalam sehingga mampu menolak,
ya kan, membantah argumentasi-argumentasi orang-orang yang mencoba untuk membuat kita ragu terhadap kebenaran Islam. Ateisme, orang-orang mulhid yang mencoba membuat kita ragu tentang kebenaran Islam, yang mencoba membawa kita kepada tabi'i, bahwa segala sesuatu mesti harus ada alasan ilmiahnya, ada tabi'inya, ya kan? Maka beliau mengatakan, kalau seandainya sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban. Kalau tidak ada yang mengerjakan, maka berdosalah orang-orang yang berada di daerah tersebut. Maka kita bersyukur ada asatis, ada guru-guru kita yang mencoba mengcover semua ini, ya kan? Mengkaji, kemudian menegakkan dalil-dalil, hujjah-hujjah, barahin terhadap aliran-aliran sesat. Ini kita puji, dan ini harus kita syukuri dan harus kita support. Maka barang siapa yang menolong, ya kan, para guru-guru kita, para ulama kita, yang mereka adalah menolong agama Islam, ya kan, menolong, ya kan, agama kita daripada rong-rongan, daripada orang-orang yang mencoba membuat kita ragu terhadap Islam, maka mereka sebetulnya adalah dalam bentuk jihad juga. Maka dikatakan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi, maka di antara bentuk al-jihadul akbar adalah yaitu mencoba untuk meramu akidah-akidah Islam ini dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat, dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat. Maka untuk terakhir kita sampaikan bahwa ilmu al-aqidah adalah ilmu yang adanya untuk memperkuat akidah Islam, bukan untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim beliau Al-Minhaj, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi kepada 5, ya kan? Jadi kalau seandainya di awal kutipan tadi saya mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu artinya sesat, maknanya kata Imam An-Nawawi amun makhsus. Ini ajaran Buya Habib kalau kepada kami, yaitu umum, namun umumnya telah ditaksis. Bahwa makna daripada bid'ah dalam hadis Rasulullah, yaitu kullu bid'atin dhalalah, yaitu bid'ah yang ghalibnya. Artinya bid'ah yang memang oleh syariat tidak punya tuntunan sama sekali. Maka ini adalah bid'ah yang disesatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan bahwa bid'ah yang dimaksud dengan kullu di sini amun makhsus, umum namun telah dikhususkan, kemudian beliau bagi bahwa bid'ah terbagi kepada 5. Ya kan? Bid'ah terbagi kepada 5. Kebagi kepada hukum-hukum Islam. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ya kan? Ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah. Termasuk bid'ah yang wajib secara kifai adalah nazmu adillati ilmil kalam, menyusun dalil-dalil ilmu kalam. Dan itulah yang dicoba oleh dihidupkan para guru kita, ya kan? Mudah-mudahan juga, ya kan, perkumpulan kita Al-Husam dan perkumpulan guru-guru kita yang lain, kalau di Bukit Tinggi apa namanya Ustaz? Akademia. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengcover ajaran-ajaran yang mencoba meragukan kita terhadap ajaran-ajaran guru kita yang dari dahulu mengajarkan kita terhadap akidah-akidah yang lurus daripada Rasulullah SAW, yang kita terima dari guru kita dari gurunya, kemudian sampai kepada imam madhab, sampai kepada para sahabat, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini untuk pembukanya. Selanjutnya kami serahkan kepada asatidz sekalian dalam diskusi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih kepada guru kita Buya Afril Zikri yang telah memaparkan materinya panjang lebar. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh para guru kita pada malam hari ini dapat kita pahami bahwasanya ilmu kalam, ilmu filsafat itu merupakan sebuah ilmu. Ibaratnya sebuah pisau, mau kemana kita bawa pisau itu? Mau dibawa
mencincang bawang bisa, mau dibawa membunuh pun bisa. Jadi inti dari segala ilmu itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Baik, untuk sesi berikutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab kepada para jamaah, para asatiz, ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini. Kalau ada yang yang meragu atau yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Boleh, silakan. Selagi masih ada waktu, silakan. Bismillah. Tes. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah bahagia rasanya bisa belajar bersama guru-guru kita yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan oleh Allah, dimurahkan rezekinya dan selalu istiqomah sehingga ada kebermanfaatan untuk umat untuk terus belajar. Baik, yang menjadi pertanyaan di sini ditujukan kepada Buya Wahyudi dan juga Buya Buya yang satu lagi ya, lupa, tentang ilmu kalam. Yang pertama kepada Buya Wahyudi Rahman, mohon tadi telah disampaikan bahwa syarat untuk mendalami ilmu filsafat itu otaknya harus cerdas. Mungkin kita jauh dari apa yang dimiliki syarat untuk mendalami ilmu filsafat. Jadi ada tadi agar kita jangan tergoda dengan propaganda gitu kan. Jadi ada ilmu filsafat yang bisa mengeluarkan seseorang dari akidah Islam dan juga ilmu filsafat yang bisa membuat orang-orang itu menjadi ateis. Jadi bagaimana penjelasan detailnya dan bagaimana contoh-contohnya Buya agar kita dengan keawaman kita lebih mudah kita mengerti gitu kan. Terus untuk pertanyaan tentang ilmu kalam dalam perspektif Islam ini, apakah ada kaitannya Buya dengan ilmu tasawuf? Jadi bagaimana penjelasannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada lagi mungkin dari ibu-ibu kita yang di belakang. Ada Bu? Cukup. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang bertanya tadi. Yang pertama ditujukan kepada Pak Rahman, yaitu mohon dijelaskan kembali tentang syarat-syarat kita mempelajari ilmu filsafat dan bagaimana cara kita terhindar dari filsafat yang akan membuat kita itu tergelincir. Itu. Silakan. Baik, bismillah. Pertama, kenapa muncul syarat bahwa belajar filsafat itu harus cerdas akalnya? Karena untuk mempelajari mantik saja, jadi filsafat itu banyak cabang keilmuannya. Di antara cabang keilmuan filsafat yang sangat dominan dan itu juga digeluti di awal-awal filsafat masuk ke kalangan kaum muslimin adalah mantik. Nah, maka kata para ulama bahwa syarat untuk menguasai mantik ialah zakiul qarihah, cerdas otaknya. Kenapa? Karena tadi sudah kita katakan bahwa ada beberapa pembahasan di dalam filsafat yang harus memiliki analisa yang tajam. Nah, harus tajam analisa kita. Contohnya, kalau mau contoh bagaimana filsafat yang tajam analisa, biasanya filsafat-filsafat yang bersifat metafisika. Apa itu filsafat metafisika? Filsafat yang membahas tentang ketuhanan, hal-hal gaib. Para filosof dengan keterbatasan otak mereka dan akal mereka juga,
Mereka mencoba memahami Tuhan yang di luar batas akal dengan pemikiran mereka. Contoh, Plato yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya hanyalah bayangan dari diri kita di alam ide. Itu orang awam akan pusing, alam ide. Apalah alam ide, alam khayal. Alam khayal atau alam apa begitu. Jadi butuh pemikiran yang tajam. Dan saya tidak bisa menguraikannya saat ini karena butuh 2 SKS untuk menjelaskan tentang alam idenya Plato itu. Tapi ada pembahasan-pembahasan filsafat yang mudah dan ringan. Dan tidak butuh analisa tajam. Biasanya ini filsafat etik, filsafat etika. Di antaranya ialah filsafat stoik. Atau di Indonesia yang terkenal sekarang filsafat teras namanya. Dia berkaitan dengan pandangan hidup, akhlak. Di antara pemikiran filsafat stoikisme yang sangat terkenal itu bahwa kenapa kita cemas dalam hidup? Karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Biarkan yang tidak dikendali kita, tidak bisa kita kendalikan, biarkan terjadi. Contoh pemikiran orang, pandangan orang terhadap kita. Itu kan kita tidak bisa mengendalikan itu, ya biarkan saja. Orang mau berkata apa, biarkan. Yang kita bisa kendalikan ya diri kita sendiri, sikap kita, pembawaan kita. Nah itu tidak butuh analisa tajam. Dan ini memang digemari karena dia mudah. Gitu. Filsafat etika, filsafat qiyam. Nah kemudian yang kedua tadi, bahwa ada beberapa filsafat yang bisa menghantarkan kita kepada kekafiran. Ya, filsafat ateisme yang menganggap bahwa sesuatu, contohnya sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera maka itu tidak ada. Ini bagi orang-orang materialistik. Filsafatnya namanya filsafat madi, filsafat materi. Kalau tidak bisa disentuh oleh kulit, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dihidu oleh hidung, tidak bisa dirasa oleh lidah, maka itu tidak ada. Nah ini akan menghantarkan orang, berarti Tuhan tidak ada. Karena Tuhan tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat sekarang, tidak bisa didengar. Nah hati-hati, Ustaz batu aja, Ustaz ya itu kan bahaya, mengguncang akidah kita. Butuh orang untuk membantah itu, benar. Tapi harus memiliki landasan akidah yang kuat. Buat tidak semua yang tidak dirasakan oleh panca indera itu tidak ada. Contohnya apa? Akal kita. Bisakah kita melihat akal kita? Tidak. Bisakah kita mendengar akal kita? Tidak. Bisakah kita mencium akal kita? Tidak. Bisakah kita meraba akal kita? Tidak. Berarti kita tidak berakal. Ya berakal juga. Nah ini diantara contoh filsafat-filsafat yang kalau seandainya kita tidak kuat akidah kita, tidak kuat landasan iman kita, maka kita bisa menjadi ateis. Nah termasuk juga, ini sebenarnya saya membuka satu hal yang kalau saya buka harus saya selesaikan. Contoh, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak jauhar, tidak arat, ini istilah ilmu kalam, tidak materi. Allah kan tidak berbenda, tidak berbadan, tidak berjisim, tidak bermateri. Menciptakan alam yang bermateri itu. Bagaimana proses keluarnya itu? Ini pembahasan sangat rumit. Dalam teori iluminasi, bukan Illuminati Yahudi, beda lagi. Bahwa Allah tuh menciptakan akal satu. Akal satu menciptakan akal dua sampai akal ke-10. Itulah semesta. Paniang kan? Ayo paniang. Makanya butuh analisa yang tajam. Intinya kalau kita orang mukmin mudah. Bagaimana Allah yang tidak bermateri menciptakan yang bermateri ini? Allah Maha Segalanya. Itu termasuk mungkinat. Mungkinatul akal. Wal qudrah tata'allaqu bil mungkinat. Nah, jadi kalau kita orang mukmin mudah saja. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang bermateri? Ya bisa, dia punya putra. Dari ketiadaan lalu ada, ya bisa. Yang namanya Allah punya putra. Prosesnya bagaimana? Wallahu a'lam. Itu kita orang mukmin. Tapi kalau di filsafat mereka enggak, mereka cari. Sampai muncullah teori-teori aneh dan butuh analisa yang tajam membahas itu. Nah, di situ orang banyak tersesat. Nah terus Ustaz, bagaimana kami orang awam membentengi diri dari filsafat-filsafat seperti itu? Rambu-rambunya sudah jelas. Kalau sudah
filsafat itu membahas sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Tapi selama masih bersangkutan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan. Seperti filsafat etika tadi, filsafat stoikisme, itu boleh. Itu boleh sekali. Apalagi bagi generasi Z sekarang yang lemah-lemah mental, yang tiap sebentar ngancam bunuh diri sampai ada bunuh diri beneran begitu. Itu harus belajar filsafat stoikisme itu. Ada sedikit nih, mohon maaf agak panjang sedikit. Akan muncul orang bilang seperti ini, tidak cukupkah Al-Quran dan Sunnah? Sehingga kita harus menambah dengan filsafat. Bukankah Umar bin Khattab ditegur oleh Nabi ketika Umar memegang Taurat? Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa itu wahai Umar? Kata Umar, Taurat, saya mau baca Taurat. Lalu bukankah Nabi bilang, ala yakfika kitab Allah wa sunnati? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah cukup bagi engkau Al-Quran dan Sunnah? Maka Umar pun meninggalkan Taurat itu. Tapi di sisi lain, bagaimana tanggapan kita Ustaz dengan riwayat itu? Di sisi lain, ada beberapa sahabat yang justru disuruh oleh Nabi untuk mempelajari bahasa Yahudi itu sendiri. Justru disuruh oleh Nabi, pelajari bahasa mereka, pelajari pengetahuan mereka. Maka diambil kesimpulan bahwa kata Nabi juga, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah harta karunnya orang mukmin. Aina ma wajadu akhadhu. Dari mana ia dapat, dia akan ambil. Bahkan walaupun hikmah itu berasal dari orang non-muslim, kalau kita butuh ya kita ambil. Penterjemah buku di Baitul Hikmah itu lebih dari 20 orang Kristen, Pak. 9 orang penganut agama Sabaiyah. 7 orang kurang lebih Yahudi. Dipakai. Murid-murid Ibnu Sina itu ada yang orang Kristen, Pak. Ada. Jadi tetap dipakai begitu. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh menolak hikmah itu. Dari mana kita dapat? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tambah. Kita ambil. Bukan berarti kita tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita butuh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada hikmah-hikmah yang sesuai, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita tolak? Umar kenapa ditegur? Karena Umar, Nabi SAW menginginkan Umar agar lebih fokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ada sahabat yang lain justru didorong Nabi untuk menambah pengetahuan mereka. Jadi adillah dalam bersikap, jangan ambil sepotong-sepotong saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Buya Wahyudi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kepada ditujukan kepada Buya Afrul Zikri. Pertanyaannya, apakah ilmu kalam itu ada hubungannya dengan tasawuf, Buya? Silakan dijawab. Baik, bismillah. Apakah ada hubungannya ilmu kalam dengan ilmu tasawuf? Ilmu kalam seperti yang kita sebutkan tadi, di antara tugasnya adalah itsbatu al-aqaid ad-diniyah bil hujaj wal barahin al-aqliyah. Tugasnya adalah menetapkan dalil-dalil yang bersifat rasio, akal, yang gunanya adalah untuk menetapkan iman. Maka akidah menggunakan al-manhaj al-aqli. Dia menggunakan metode akal. Jadi semuanya bersifat akal. Kalau seandainya kita mengatakan kenapa Tuhan bisa ada, atau kenapa alam pencipta ini bisa ada, Kalau dalam kajian Buya Wahyudinya, menggunakan muqaddimah. Maka kita katakan bahwa alam itu berubah, Maka setiap yang berubah mesti ada yang merubah. Maka kesimpulannya pasti alam ini ada yang merubahnya. Artinya menurut ilmu kalamnya atau menurut ilmu mantiknya, alam itu ada penciptanya. Oleh Islam itu adalah Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya menggunakan rasio akal, al-manhaj al-aqli. Sedangkan ilmu tasawuf dia dalam menetapkan hak kebenaran menggunakan al-manhaj
al-qalbi. Ya kan, menggunakan ya sesuatu yang bersifat al-kasyaf, bersifat al-ilham. Dan perlu diperhatikan dan perlu dipahami bahwa antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf tidak ada ta'arudnya, tidak ada kontradiksinya. Ketika ilmu kalam membahas, dia memiliki hudud, batasan. Ketika sesuatu itu bersifat hawas, indrawi, ya kan, dan bersifat sesuatu yang bisa dicapai oleh tabi'i, maka ilmu kalam mencapai hal itu. Namun kalau sesuatu yang sudah bersifat ghaibiyat, maka itu adalah ranahnya ilmu tasawuf yang nanti, ya kan, melalui kasyaf, melalui ilham, ya kan, tentang alam al-malakut, yang itu oleh ilmu kalam tidak dicapai. Sehingga ilmu kalam dengan ilmu tasawuf ya tidak ada ta'arud, tetapi takamul. Mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Ini yang pertama. Tambahan yang kedua, Bu, ya kan, bahwa sebahagian orang-orang itu menyampaikan bahwa orang-orang yang pelajari ilmu kalam ini lebih mendahului akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini sering juga kita mendengar bahwa kalian lebih mendahulukan rasio daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran dan Sunnah lebih kalian dahulukan akal ini. Ya, seperti itu. Maka ini sebetulnya tak betul, ya kan? Kita katakan tak betul. Kenapa demikian? Pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan dan memuji orang-orang yang menggunakan akal, dan bahkan mencela orang-orang yang tidak menggunakan akal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata nazar. Afala yanzuruna ilal ibil, afala yanzuruna, unzur. Banyak sekali ayat tentang nazar yang menyuruh kita untuk, ya kan, ta'akul, untuk berfikir. Dan banyak sekali sindiran ayat Quran bagi orang yang tidak menggunakan akal. Afala ta'qilun, gunakan akal. Jadi Allah Ta'ala sangat memuji, bahkan memuji para nabi yang menggunakan akal. Ya kan, para nabi orang-orang yang cerdas. Ulil aidi wal absar. Ketika Allah Ta'ala mencitrakan Nabi Ibrahim, bahwa para nabi itu sangat pintar dalam menggunakan rasio dan logika ketika berdakwah. Maka apa maknanya dari kalam ahlu sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, ketika mengatakan al-aqlu muqaddam ala naql, maka makna al-aqlu di sini adalah yaitu al-qawaid al-aqliyah al-qat'iyah ad-dairah baina naf'i wal itsbat. Jadi aqaid atau akidah-akidah yaitu kaidah-kaidah pasti yang oleh akal tidak mungkin, bahkan orang bodoh sekalipun tidak mungkin berbeda pendapat tentang hal itu. Contoh, kulli, ya kan, tersusun daripada juz'i. Umpamanya masjid, ya kan, dalam istilah mantiknya kulli, tersusun daripada pintu, tersusun daripada atap, tersusun daripada lampu. Itu tidak ada akal orang yang mengingkari ini, bahwa benda besar tidak mungkin masuk ke benda kecil. Itu tidak ada yang mengingkari hal ini. Maka ini yang dimaksud oleh para ulama, yaitu bahwa didahulukan sesuatu, tarjih bila murajjih, itu batil, begitu ya, Bu, ya. Jadi itu yang disebut dengan qawaid al-aqliyah. Maka yang disebut dengan akal, atau yang dimaksud dengan akal, didahulukan daripada naqal. Naqal ini artinya Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kalau seandainya kita mengatakan akal lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah, maknanya adalah sesuatu yang bersifat pasti. Sehingga ulama ahlu sunnah memiliki kaidah bahwa la ta'arud bainal aqli wan naqli abadan. Antara Al-Quran dan Sunnah dengan akal, yaitu qawaid akal, itu tidak mungkin ada pertentangan. Jadi yang dimaksud dengan akal itu bukan alatul idrak, bukan alat untuk memahami ini, kan? Tetapi yang dimaksud akal yang dikatakan oleh para ulama yang tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah qawaid qat'iyah yang pasti, ya kan, yang ad-dairah, yang dia itu berputar antara iya dan tidak, ya kan. Umpamanya kita katakan dua lebih besar daripada satu, itu kan sebuah kepastian bahwa ini yang dimaksud daripada bahwa akal tidak mungkin bertentangan dengan nakal. Mungkin itu ya tambahan daripada saya, Bu, ya. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada
Buya Fruzikri, dan juga terima kasih kepada Ustaz Irwan yang telah bertanya. Beliau ini jauh-jauh dari Batu Sangkar demi hadir di dalam majelis Al-Husam pada malam hari ini. Semoga langkah beliau bernilai ibadah dan nanti pulang dari sini selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan melalui komentar Facebook dari saudara Teguh Andrian. Sokrates bapak filsafat. Banyak bapak filsafat, salah satunya Sokrates, menyebut bahwa demokrasi itu sebuah pembodohan. Kenapa? Karena hukum ditentukan dengan suara terbanyak, bukan dengan kebenaran. Dan itu masuk akal, kata beliau ini. Karena hukum yang paling benar itu adalah syariat Islam. Tapi sekarang syariat Islam ini dicampakkan, sehingga diganti dengan kesepakatan DPR. Akhirnya LGBT tak bisa dihukum, zina tidak bisa dihukum, koruptor hukumnya sangat ringan, dan lain-lain sebagainya. DLL. Dan akhirnya kemaksiatan itu merajalela begitu saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusinya ini, Ustaz? Kepada buya-buya kita, mungkin kita minta terlebih dahulu kepada Buya Wahyudi Rahmat. Kepada beliau, bersilakan. Baik, bismillah. Pertama, seingat kami Sokrates tidak ada berkomentar tentang demokrasi. Wallahu alam, mungkin kami yang lupa atau terlewat membaca bagian yang ini. Karena Sokrates lebih berfokus kepada dialektikanya atau diskusinya dengan kaum sofis. Yang berbicara tentang politik adalah muridnya, yaitu Plato. Dan khusus tentang sistem demokrasi ya kepada orangnya yang bernama Demokritus. Tapi pertanyaannya kita tangkap bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang tidak baik begitu, bobrok. Karena suara orang dianggap sama rata. Satu orang baik sama dengan satu orang yang buruk. Satu ulama sama dengan satu pelacur, begitu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya bahwa kalau kita melihat sosiokultural kita, budaya sosial kita, mengubah satu sistem tidak semudah membalik telapak tangan. Sistem yang berjalan yang kita sebut demokrasi di negeri kita itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Semenjak Indonesia merdeka, dan inilah pentingnya kita belajar sejarah. Benar kata Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita harus mempelajari sejarah. Dari awal merdeka itu sudah ada beberapa sistem di negeri kita. Mulai dari sistem mufakat, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi lagi dan orde baru dan lain sebagainya. Maka untuk mengubah sistem demokrasi menjadi mufakat itu tidak semudah membalik telapak tangan. Yang saat ini berlangsung adalah demokrasi yang kita kenal ini. Satu orang, satu suara. Maka bagaimana solusinya? Saya tertarik dengan pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra. Ala raghm ikhtilafina bi fikrihi wa siyasati. Walaupun mungkin kita ada perbedaan pandangan siasat politik dengan Pak Prof Yusril Iza Mahendra. Atau mungkin setuju dengan beliau, terserah. Karena kan ada di sini yang partainya berbeda-beda mungkin. Jadi kata beliau, bahwa ketika kita ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia itu tidak semudah membalik telapak tangan. Terus bagaimana solusinya? Secara perlahan, pilihlah orang-orang terbaik di antara kita yang akan mewakili kita di legislatif sana. Kemudian titipkanlah pesan kepada mereka yang kita pilih untuk secara perlahan mengubah aturan. Karena orang-orang yang kita katakan tadi LGBT merajalela, korupsi, hukumannya ringan, mereka memakai cara yang sama.
Ketika dulu mereka tidak mendapatkan ruang di masa Orde Baru, lalu ketika terbukanya pintu demokrasi, maka mereka membuncah masuk ke dalam ranah politik. Ini kan sejarahnya, bisa kita lihat bersama. Dan ketika mereka sudah di sana, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Makanya wajar kalau majelis ulama kita menfatwakan untuk sekarang, walaupun mudaratnya memang suara kita setara, sama saja antara orang baik dengan orang buruk, haram golput. Kenapa? Karena mafsadat golput lebih besar. Bukankah di Amerika sana sebelum isu Palestina meledak, kan orang-orang heboh di negara Amerika, Florida dan lain sebagainya itu, bahwa ketika dewan mereka, legislatif mereka itu mensahkan undang-undang LGBT masuk ke kurikulum sekolah mereka. Maka para orang tua yang masih waras protes, tidak hanya kaum muslimin, tapi non-muslim juga protes. Tapi apa daya? Palu sudah diketuk, undang-undang sudah ada. Maka kalau kita ingin mengubah undang-undang, ya masuk ke dalam situ. Cuman, itu pula, yang masuk itu orang pilihan. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa ustadz tuh langsung masuk. Nah, kalau memang bukan bidang kita, ya jangan masuk. Tapi kalau memang yakin, saya bisa, saya silahkan. Oh, jangan mentang-mentang kita viral begitu. Atau bapak kita juga pejabat tuh kita ingin masuk ke dalam. Ya, misalnya bapaknya wali kota, bupati misalnya, ingin masuk pula. Kalau memang bisa ya silahkan. Tapi kalau enggak ya mau gimana? Nah, jadi solusinya Ustadz ya, pilihlah, siapkanlah orang-orang terbaik yang bisa mungkin kita titipkan amanah kepada beliau-beliau. Nanti berharap ketika sudah menjadi legislatif sana, mereka lah yang akan merubah sistem itu secara perlahan. Bisa dicek nanti di YouTube bagaimana Profesor Yusril Iza Mahendra itu menerapkan hukum, apa istilahnya itu Sabit, kalau pembunuhan apa kisah enggak, yang bayar itu, bayar diat ya. Di Papua itu bagus sekali ketika Profesor Yusril Iza Mahendra menjadi Menko Polhukam, menjadi Menteri Hukumnya waktu itu, beliau menerapkan nilai-nilai hukum diat dalam jinayat Islam dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi solusi bagi rakyat Papua sana. Jadi melalui sistem itu dia rubah. Tapi kalau merubah sistem langsung tidak semudah membalik telapak tangan. Wallahu taala alam. Mungkin bisa ditambah oleh Ustaz Afriyul. Cukup ya. Baik, terima kasih kepada buya-buya kita yang telah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sempurna. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan bagi beliau ini menjadi amanah ibadah, amal jariah dan amin amin ya rabbal alamin. Mungkin karena waktu kita sudah menunjukkan jam 10:30, kita cukupkan acara diskusi ilmiah kita pada malam hari ini. Teman Ada sekelompok orang yang tidak suka dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Ya, nah, kalau kita tarik tadi kesimpulannya barangkali kan karena tidak sampai. Karena memang tidak sampai. Namun mereka ini kan suka mengutip-ngutip para ulama kita. Yang dikutip itu para ulama kita untuk mencela ilmu filsafat, untuk mencela ilmu kalam. Padahal tadi Ustaz Wahyudi sudah sampaikan bahwasanya Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i sebagai filsuf Rabbani. Ya. Pertanyaannya, ya, apakah ini ada kaitannya dengan, tidak tahu ya. Apakah memang ada orang-orang yang ingin justru menjauhkan umat Islam? Ingin menjauhkan umat Islam dari keilmuan Islam itu sendiri. Karena kita paham bahwasanya filsafat bahasa Arab itu ada pada balaghah, itu contoh. Ya, nilai-nilai filosofi nahwu dan saraf itu ada pada balaghah contohnya. Kemudian juga filosofi fikih itu ada pada usul fikihnya seperti itu. Apakah memang ada usaha untuk menjauhkan umat Islam dari
dari ajaran agama dengan cara seolah-olah kembali kepada agama seperti itu, atau bagaimana? Kemudian juga terkait ilmu kalam, ya, sampaian atau penyampaian orang-orang yang menolak ilmu kalam ini kan seolah-olah Imam Syafi'i menolak ilmu kalam. Pertanyaannya, apakah ilmu kalam itu memang sudah ada pada masa Imam Syafi'i, atau yang dimaksud ahli kalam oleh Imam Syafi'i itu adalah orang-orang yang suka bahas kalam gitu. Sebagaimana ahli takdir berarti orang yang suka bahas takdir, padahal ilmunya kena ada. Ya, seperti ilmu kalam itu tidak ada. Apakah sudah ada ilmu kalam di masa Imam Syafi'i, atau itu adalah orang-orang yang suka bahas kalam? Apakah kalam Allah itu sifat yang terpisah dari zat Allah, ataukah kalam Allah itu ataukah kalam Allah itu dengan huruf dan suara sebagaimana qaul mujassimah? Apakah yang dimaksud dengan ahli kalam itu orang-orang seperti ini, seperti itu? Ya, ataukah memang ilmu itu sudah tersusun rapi pada masa Imam Syafi'i? Nah, itu kan juga kalau kita luruskan hal tersebut barangkali bisa terjawab juga kan syubhat-syubhat dari kawan-kawan ini. Itu barangkali. Syukran. Oke, itu tambahan dari beliau. Silakan. Ya. Jadi sebetulnya Buya Habib ini cuma untuk nyuruh aja sebetulnya kan. Jadi sebetulnya beliau ada jawaban. Jadi untuk mencoba mewakilkan kepada kami. Kami mengutip perkataan penegasan Imam Bahauddin Al-Ikhmimi, terkenal ya, salah satu tokoh Asy'ari. Bahkan beliau membuat risalah khusus terhadap Imam atau Syekh Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah ya kan mengatakan bahwa hawadits, sesuatu yang ada seperti kita ini, alam ini, dia tidak berawal. Yang mana kalau seandainya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, hawadits itu berawal. Ya kan, kita berawal, ya kan? Maka beliau buat risalah khusus, Ibu ya. Yang beri judul risalatun atau risalatan fi raddi ala Ibnu Taimiyah fi mas'alati hawadits la awwala laha. Maka beliau sebutkan, maka apa kata beliau? Wa amma dhammu Syafi'i wa ghairihi ilm al-kalami فمرادهم بعلم الكلام بإجماع المسلمين هو الكلام النافي عن الله ما علم ثبوته له بكتابه عز وجل أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو بإجماع أمته أو بدليل عقلي تنتهي مقدماته إلى الضروريات أو المثبت لله ما لم يعلم بواحد من هذه الطرق الأربعة وأما الكلام المثبت لما يجب لله النافي لما يستحيل على الله المتوقف على ما لم يعلم امتثالا لنهيه عز وجل عن اتباع الظن ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فلم يدعي تحريمه المطلق إلا مبتدع يخاف أن تبتل شبهاته وأن ترد عليه. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ikhmimi, adapun celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam, maka maksud beliau adalah ilmu kalam bi ijma'il muslimin. Bahkan sampai Imam Ikhmimi menegaskan bahwa yang dimaksud ilmu kalam dalam pembahasan Imam Syafi'i itu dengan ijma' muslimin adalah ilmu kalam yang menafikan, ya kan, Allah Ta'ala tentang sesuatu yang telah tetap, baik dengan Al-Quran, baik dengan ijma', ya kan, baik dengan dalil-dalil akli yang nanti bersifat daruri. Ya. Maka ilmu kalam yang dicela itu seperti yang dikatakan Buya Habib tadi, bahwa orang-orang Mu'tazilah ketika mereka membahas sesuatu yang berkaitan tentang kalam, mereka sampai berani mengatakan bahwa kalam atau Al-Quran adalah makhluk. Mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk dengan begitu tegas. Sampai-sampai hal itu juga dikompori, ya kan, kepada para pemerintah, kepada para pemimpin-pemimpin ketika itu. Sampai-sampai, ya kan, terjadilah peristiwa yang disebut dengan mihanatu Al-Quran. Ya kan, banyaknya para ulama yang penjara
termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, karena tidak mau berkomentar, ya kan? Sehingga banyak para ulama yang masuk ke dalam lubang yang salah juga karena ulah daripada orang-orang ahli kalam pada masa itu. Jadi orang ahli kalam pada masa itu mereka memaksakan akidah mereka dengan jalur pemimpin juga. Maka mereka mengatakan bahwa mesti semua orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kalau tidak maka dipenjara, ya kan? Termasuk kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad dipenjara. Imam Syafi'i, kalau cerita daripada Imam Al-Bajuri, ya kan, dalam Tuhfatul Murid, beliau cerdas ketika menjawab, ya kan, Imam Syafi'i, apakah Al-Quran adalah makhluk? Imam Syafi'i menjawab, Al-Quran, Taurah, Injil, Zabur, ini adalah makhluk, ya kan? Yang beliau maksud adalah jadi jemari beliau, ya kan, ini semuanya makhluk. Ini adalah untuk mencoba, ya, menyelamatkan diri beliau supaya tidak dipenjara. Karena kalau beliau dipenjara, ini daruratnya lebih besar, ya kan, umat tertinggalkan dan ilmu beliau tertinggalkan. Sehingga yang dimaksud dengan ilmu kalam pada masa itu adalah Mu'tazilah, ya kan, yang menggunakan, betul mereka menggunakan al-aqliyat, namun ya kan tujuan mereka malah sebaliknya, untuk membantah atau merendahkan ajaran Islam. Seperti juga yang beliau katakan tentang ahli qadar, yaitu ahli al-qadar, yaitu ketika orang-orang qadariyah mengatakan bahwa manusia punya kudrat, ya kan, manusia punya kudrat selain daripada kudrat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kudrat, kemudian manusia bebas dengan kudratnya, ya kan, sehingga bebas dalam kudratnya ini diartikan oleh orang-orang pada masa itu Mu'tazilah. Maka sebagian ulama, ya Buya, mengatakan bahwa Mu'tazilah itu Qadariyah. Qadariyah adalah Mu'tazilah yang mereka katakan bahwa manusia memiliki kekuatan yang bebas daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Syafi'i, yaitu pengingkaran terhadap kekuatan Allah yang mutlak. Karena kita meyakini bahwa kudrat Allah Ta'ala mutlak, tidak ada yang memiliki kudrat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ulama kita dalam mengkafir semua ini memiliki dalil-dalil khusus atau membuat semacam kaedah-kaedah khusus dengan mengatakan bahwa ada yang disebut dengan teori kasab, ya kan, sehingga berujung manusia juga diberikan yang disebut dengan ikhtiar dan sampai akhirnya, ya kan. Kemudian beliau mengatakan wa ammal kalamul musbit, adapun ilmu kalam yang membahas tentang sesuatu yang wajib bagi Allah, sesuatu yang mustahil bagi Allah, ya kan, yang menafikan sesuatu yang mustahil bagi Allah, maka kata beliau tidak ada orang yang mengharamkan secara mutlak hal ini illa mubtadi', kecuali kelompok bid'ah, kelompok, ya, yang mereka itu memiliki ajaran yang terputus, tidak sampai kepada salaf. Kemudian mereka menggaulkan bahwa ajaran mereka adalah ajaran salafus saleh, yang mereka itu khawatir akan dibatalkan syubhatnya dan ditolak syubhatnya dengan menggunakan ilmu ini. Itu mungkin jawaban daripada kami, ya kan. Kemudian kami serahkan kepada Buya. Baik, bismillah, menambahkan sedikit saja dari yang sudah dijabarkan oleh Buya kita. Terkait pertanyaan guru kita Buya Habib, terkait orang-orang yang suka mengutip perkataan para ulama kita untuk membantah atau mengharamkanlah atau melarang orang dari ilmu kalam, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Pertama, fenomena mengutip ini harus kita perhatikan. Tadi kami sempat diskusi sedikit dengan Ustaz Habib. Ada sekelompok orang sekarang seolah-olah ilmiah. Komen di Facebook, ngutip dari imam ini, kitab ini. Padahal itu hanyalah pasukan copy paste. Yang mengutip itu entah paham atau tidak. Nah, nih, bagi teman-teman yang suka mengutip ini bisa jadi thumbnail video Habib nanti. Yang suka mengutip, pahami dulu kutipan kita. Itu satu.
Yang kedua, jangan sampai salah kutip, malu. Apalagi kalau kita ni mengaku berilmu kemudian mengutip salah kutip. Ada pertemuan Al-Hussam yang keberapa? Yang ketiga, Habib ya. Ada yang bertanya mengutip pendapat Imam Tabari. Itu salah kutip, boleh dicek videonya kembali. Bisa dicek ke tafsir Imam At-Tabari. Dikatakan bahwa itu tafsiran ayat sekian, ternyata ayat yang lain. Salah kutip. Jadi hati-hati pasukan Kompas ini, hati-hati kepada para pembaca, para penonton. Bukan berarti ketika langsung ada kitab ini, itu sudah pasti benar. Satu, pastikan dulu kutipannya benar atau tidak. Yang kedua, dia ngutipnya sempurna atau tidak. Ini ada salah satu kutipan yang sering dipakai walaupun bukan dalam masalah ilmu kalam, ilmu tasawuf misalnya. Imam Syafi'i bilang, tidaklah aku melihat satu kaum yang bodoh melainkan para sufi. Pagi hari mereka bertasawuf, sore dia udah bodoh. Atau kamakal begitu, fima ma'na. Itu tasawuf yang mana? Bukan semua orang tasawuf. Betul Imam Syafi'i mengatakan itu di awal halaman, di akhir halaman baca. Kata Imam Syafi'i apa? Tidaklah aku mendapatkan hikmah dari orang-orang sufi kecuali dua hal. Di antaranya waktu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, engkau akan terbunuh. Imam Syafi'i memuji orang-orang tasawuf. Jadi jangan diambil yang sesuai dengan kita, yang hendak kita buat. Sama dengan persoalan kalam ini, sahabat. Kalau kita lihat, apakah sebelum Imam Syafi'i sudah ada ilmu kalam? Sebenarnya sudah. Walaupun belum resmi namanya. Imam Malik punya guru namanya Abdullah ibn Hurmuz. Kata Imam Malik bahwa gurunya itu adalah orang yang sangat pandai dalam ilmu kalam. Bahkan Imam Zahabi memuji beliau. Bisa dilihat dalam Masya Allah, kitab Intisar Ahlussunnah wa Kashfi Mazhab Ad'iyah Salafiyah. Di sini ada. Imam Abu Hanifah, dalam manaqib Imam Abu Hanifah diceritakan bahwa beliau menyuruh anaknya, Hamad kalau tidak salah, anak Imam Abu Hanifah, untuk belajar ilmu kalam. Jadi sebenarnya ilmu kalam itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i, dan itu orang-orangnya ulama. Walaupun yang terkenal nanti yang oknum-oknum ini dan membuat jelek nama ilmu kalam. Nah, yang kedua, penting sekali lagi belajar sejarah. Karena dari sejarah kita faham. Imam Syafi'i mengatakan bahwa menurutku hukum untuk orang yang belajar ilmu kalam, orang yang belajar filsafat, dicambuk, diarak keliling, itu bukan tanpa sebab munculnya pernyataan itu. Bahwa beliau berdebat dengan seseorang yang bernama Hafaz. Bernama Hafaz. Dan Hafaz ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka barulah muncul pernyataan Imam Syafi'i. Ilmu kalam yang seperti Hafaz ini. Nah, maka penting sekali lagi belajar sejarah. Fakta-fakta sejarah itu harus menjadi pertimbangan dalam penelitian kita. Nah, makanya orang-orang yang mudah tertipu, orang-orang yang mudah terkecoh karena mereka tidak paham sejarah. Tadi pertanyaan Syabib terakhir, apakah ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari keilmuan Islam? Mungkin saja, walaupun secara langsung mereka tidak sadar. Secara langsung mungkin mereka tidak sadar, tapi pada faktanya memang ketika ini haram, seolah-olah memang menjauhkan umat Islam dari keilmuan-keilmuan itu. Tidak ada satupun peradaban di atas dunia ini sepanjang sejarah yang maju kecuali filsafatnya maju, kecuali ilmu kalamnya maju, akidahnya kuat, pemikirannya tajam. Dan mundurnya sebuah peradaban karena filsafat dan ilmu kalam sudah tidak dipedulikan lagi. Makanya sebesar Muhammad Abdul, Rif'at Tahtawi, tokoh-tokoh pembaharuan, Buya Hamka itu sangat mendorong para pelajar itu untuk mendalami kembali filsafat dan ilmu kalam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu saja mungkin sebagai tambahan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada para guru kita atas untayan yang sangat panjang. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Cukup, cukup ya. Baik, terakhir mungkin kita minta masing-masing beliau ini statement terakhir untuk menguatkan orang-orang yang berpandangan bahwasanya filsafat ini apakah itu benar-benar berbahaya mempelajari. Statement terakhir ya. Baik, bismillah. Filsafat jangan hanya dilihat namanya, tapi dilihat isinya. Kalau isinya sesuai Al-Quran dan Sunnah, belajarlah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah. Kalau ingin untuk mengkritik atau untuk membantah pemikiran-pemikiran sesat dalam filsafat, silahkan dengan 3 syarat yang sudah kita katakan tadi. Harus cerdas otaknya, harus ada landasan akidah yang benar, dan yang ketiga di bawah bimbingan guru yang tepat pula. Kemudian juga penting bahwa filsafat bukan ilmu untuk orang-orang awam. Filsafat ilmu untuk sebagian saja. Fardu kifayah. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak mau belajar filsafat, ya terserah, silahkan. Tidak ada masalah. Toh juga ada kok yang masih mau gitu. Bahkan kalaupun seandainya hanya 1 orang yang tersisa belajar filsafat, ya sudah ada gugur kewajiban untuk semua kaum muslimin. Jadi hargai saja orang yang belajar filsafat, dan moga-moga teman-teman yang mendalami filsafat bisa memenuhi syarat-syarat tadi dan juga mematuhi rambu-rambu yang telah kita jelaskan. Filsafat hanya alat, bukan tujuan. Itu saja sebagai statement terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah sesuatu yang wajib bagi orang mukallaf di awal-awal. Maka ada sebagian ulama mengatakan yang wajib adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Imam Juwaini berpendapat yang wajib itu adalah nazar, yaitu berfikir untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian ulama mengatakan yang lebih daripada itu adalah keinginan untuk nazar. Sehingga kesimpulannya bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang, atau ilmu yang berkesimpulan nanti bagaimana kita menguatkan akidah kita. Yang secara umum, ya kan, mempelajari akidah itu adalah sebuah kewajiban, baik secara ijmal maupun secara tafsil. Adapun secara ijmal, maka bagi setiap muslim diwajibkan mereka berfikir dan merenung terhadap sesuatu yang membuat dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita berbeda. Mungkin para petani ketika mereka melihat tumbuhan yang mereka tanam semenjak bibit, kemudian menjadi besar, kemudian dipanen, ya kan, mereka yakin ternyata ini perubahan tidak mungkin berubah dengan sendirinya. Ada yang maha merubah, ada sosok zat yang menjadikan ini, ya kan, daripada bibit hingga bisa dimakan. Maka dia yakin bahwa yang merubah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jualan, para pelajar juga demikian, ya kan, ketika mereka menyusun, ya kan, muqaddimah sehingga mereka meyakin akan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu akidah atau mempelajari ilmu kalam, sebuah kewajiban, namun kewajibannya adalah fardu kifayah. Tidak semua orang wajib mempelajari kaedah-kaedah ilmu akidah, ilmu kalam, namun semua orang berkewajiban tentang nazar. Wajibnya dia merenung, berfikir, ya kan, sesuai dengan kemampuannya bahwa Allah Ta'ala itu ada, Allah berkuasa, sesuai dengan alam atau sesuai dengan sesuatu yang dilihat sehari-harinya. Adapun menguasai tentang kaedah-kaedah ilmu kalam, kaedah-kaedah untuk membantah, ya kan, syubhat-syubhat di luar Islam, maka itu tugas sebahagian daripada orang-orang yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, ya kan, dikarunia waktu untuk belajar sehingga mereka menyusun dalil-dalil
untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya kan, khususnya asatis yang di Husam untuk mengkafir, ya kan, syubhat-syubhat yang merongrong, yang mencoba merusak akidah-akidah kita atau mencoba, ya kan, menghancurkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan para guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terima kasih kepada masing-masing guru kita. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dapat menuai manfaat yang begitu banyak. Sampai jumpa di lain waktu, di tempat yang berbeda, dengan tema yang berbeda pula. Itulah pembahasan kita, diskusi ilmiah kita pada malam hari ini. Kami selaku moderator, mohon maaf bila banyak khilaf dan salah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.